Halo random people. Oke random people, ketemu lagi sama aku Lia. Apalagi kalau bukan di channel In Random Official. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya tentang bullying, kalian harus nonton dulu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian gak ketinggalan info-info dari In Random. Kalian juga bisa follow sosial media In Random, ada Instagram, Facebook, Twitter, yang pasti di dalamnya ada banyak banget info-info menarik yang bakalan kita share buat kalian, khusus buat kalian semua. Nah, sekarang kan kita udah memasuki new normal nih. Pusat-pusat perbelanjaan udah mulai dibuka, transportasi umum juga udah mulai beroperasi, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan buat kalian yang mungkin udah kangen pengen lihat konser, yang biasanya konser ada rame-rame gitu kan, sekarang mulai dibuka drive-in konser, ada juga drive-in cinema, nonton film bareng, tapi nontonnya ada di mobil. Nah pasti kalian udah kangen banget pengen lihat penyanyi-penyanyi idola kalian konser, ya kan? Tapi kita harus sabar dulu karena kita masih tahap awal new normal, pasti ada banyak banget kendala, ya kan? Nah ngomongin soal penyanyi nih, sekarang udah banyak banget penyanyi-penyanyi yang mulai bermunculan di Indonesia, dan kebanyakan mereka juga udah bisa go internasional, debut di luar negeri. Nah kali ini aku punya beberapa penyanyi Indonesia yang debut di luar negeri atau go internasional. Siapa mereka? Without any further ado, let's get to the list. Number one, ada Kak Anggun C. Sasmi, penyanyi senior di Indonesia yang udah terkenal di luar negeri, go internasional sejak tahun 1994. Itu aja aku belum lahir. Kalian udah lahir belum ya? Tahun segitu. Siapa sih yang nggak kenal Kak Anggun? Pasti kalian udah lihat dia di iklan sampo yang aku jadi duta sampo lain. Awal karirnya di internasional, dia mulai melebarkan sayapnya di kancah internasional, yaitu di benua Eropa, khususnya di negara Inggris dan Perancis. Dan sampai sekarang sebagian masyarakat yang ada di Eropa pasti udah familiar banget sama yang namanya Kak Anggun C. Sasmi. Jadi bisa dibilang Kak Anggun ini adalah penyanyi senior yang jadi inspirasi buat penyanyi-penyanyi yang lain biar bisa go internasional. Bahkan dia udah punya 5 album berbahasa Inggris dan 6 album berbahasa Perancis. Wow, tepuk tangan buat Kak Anggun. Padahal aku aja yang dulu pernah belajar bahasa Perancis dikit-dikit itu susah banget guys. Paling cuman bisa bonjour, bonjour mes amis, comment t'appelles tu, ya itulah. Sekarang udah lupa. Gak cuman itu, Kak Anggun juga udah dipercaya jadi juri ajang pencarian bakat penyanyi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya ada di The Voice Indonesia. Itu tadi seputar Kak Anggun C. Sasmi. Mungkin kalian yang tahu fakta unik lain seputar Kak Anggun bisa share di komen ya. Next, nomor 2 ada Rich Brian. Pasti kalian udah pada tahu kan, salah satu penyanyi, salah satu rapper yang satu ini. Dia udah terkenal banget sekarang di Indonesia maupun di luar negeri. Nama aslinya Brian Immanuel Suwarno, lahir di Jakarta, tapi sekarang dikenal dengan nama panggung Rich Brian. Dan sebelumnya itu Richika, sekarang jadi Rich Brian. Dan gak cuma nge-rap, dia juga jago banget nulis lagu dan jadi produser rekaman. Kalau awal karirnya sendiri, dia mulai karirnya itu di YouTube. Dia belajar bahasa Inggris di sana. Dia belajar bahasa Inggris. Setelah mahir, dia mulai mengenal musik rap nih. Akhirnya dia
mulai menekuni musik rap, dan sekarang dia bisa go internasional, dan sekarang dia dikontrak agensi 88 Rising yang ada di USA. Lagu pertama yang dia unggah itu judulnya Living the Dream. Mungkin lagunya belum terkenal karena ya memang lagunya belum terkenal ya pada masa itu, tapi mulai lagu keduanya yang judulnya That Stick itu Rich Brian udah mulai dikenal masyarakat luas, udah mulai populer sampai sekarang. Belum lama ini dia ngeluarin lagu terbaru judulnya Bali. Kalau kalian belum lihat MV-nya, harus lihat dulu karena itu keren banget guys, dan secara nggak langsung dia udah bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri kan, sampai luar negeri. Nah, karya-karya inilah yang harusnya kita dukung. Jangan sampai kita membuli, apalagi tidak menghargai karya-karya yang seperti ini, kayak karyanya Kak Rich Brian, karena dengan karyanya itu Indonesia bisa dikenal di luar negeri dan mengharumkan nama baik Indonesia. Next, yang selanjutnya yang nomor 3, number 3 ada Stephanie Putri. Nah, itu kembaran aku itu guys. Stephanie Putri ini juga gak kalah naik daun di Indonesia, yang mungkin teman-teman pasti udah tahu lagunya ya kan, yang judulnya I Love You 3000. Stephanie Putri ini kelahiran 20 Mei 2000. Jadi usianya masih muda banget, tapi dia udah melebarkan sayapnya di dunia internasional, yang dibuktikan dia pernah tampil di panggung Head in the Clouds 88 di LA State Historic Park, USA, Amerika Serikat pada tanggal 17 Agustus 2019. Sekarang dia ada di bawah naungan agensi yang sama seperti Rich Brian yang tadi, yaitu 88 Rising. Nah, walaupun dia adalah seorang anak putri bungsu dari penyanyi senior di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Titi DJ, pasti udah tahu kan. Nah, walaupun dia anak seorang penyanyi yang terkenal seperti ibunya, dia mampu membuktikan kemampuan bernyanyinya sampai di luar negeri. Nama aslinya Stephanie Putri Dougherty. Ya itulah. Pokoknya ayahnya itu keturunan Amerika Serikat. Jadi dia kabarnya sih belum terlalu lancar bahasa Indonesia, karena selain dia keturunan Amerika Serikat, dia juga udah terbiasa di sana, jadi bahasa Inggrisnya kuat banget. Walaupun gitu, tetap dia orang Indonesia kan, orang Indonesia yang menjunjung budaya Indonesia sampai ke luar negeri. Yang selanjutnya ada Kak Agnes Mo. Pasti udah tahu kan, yang cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Aku yakin pasti udah pada tahu Kak Agnes Mo. Ya, sebelumnya mungkin nama panggilnya Agnes Monica, tapi sekarang udah diganti jadi Agnes Mo. Dia adalah salah satu penyanyi yang sukses go internasional udah sejak beberapa tahun yang lalu, sampai dia berkesempatan kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi yang terkenal di luar negeri. Aku sendiri salah satu fans dari Kak Agnes Mo, soalnya lagu-lagunya tuh eye catching banget guys, enak banget buat didengerin, baik lagu yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, aku suka banget lagu-lagunya Kak Agnes Mo. Seiring melesatnya kepopuleran Kak Agnes Mo ini, gaya busananya pun
sudah menjadi tren di kalangan anak muda, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Aku punya beberapa gaya busana dari Kak Agnes Mo, mungkin kalian bisa jadi inspirasi. Check it out. Nah, itu tadi gaya-gaya busana dari Kak Agnes Mo yang wow, keren banget guys, keren banget. Terus ngomongin soal prestasi Kak Agnes Mo sendiri, dia udah punya banyak banget segudang prestasi yang membanggakan buat Indonesia guys. Kurang lebih dia udah punya 170 trofi dari 327 nominasi yang udah pernah dia peroleh. 18 anugerah musik Indonesia, 18 anugerah musik Indonesia, 8 Panasonic Award, 5 Nickelodeon Kids Choice Award, 4 MTV Indonesia Award, 3 Asia Song Festival, 2 Festival Film Bandung, 2 Mnet Asian Music Award atau MAMA, 1 Shorty Awards, dan dia juga dipercaya sebagai duta anti narkoba se-Asia. Wow. Nah, yang terakhir yang mungkin lagi booming saat ini, pasti teman-teman udah pada tahu siapa sosok penyanyi yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Dita Karang. Jadi Kak Dita ini mulai terkenal beberapa minggu yang lalu. Dia menjadi anggota grup band K-pop namanya Secret Number. Nah, Kak Dita ini terkenal gak cuman di Indonesia tapi juga di Korea, bahkan sampai luar negara pun kenal Kak Dita, karena lagi-lagi orang Indonesia berhasil menjadi idol grup K-pop di Korea Selatan. Apalagi Kak Dita ini kelahiran dari Jogja. Mungkin ada yang rumahnya deket sama Kak Dita, mungkin yang di Jogja, komen di bawah ya. Aku pengen tahu gimana kesan kalian sama Kak Dita yang sekarang udah sukses, udah terkenal banget di Korea Selatan khususnya, karena dia debut bersama 4 rekan kerjanya yang menjadi Secret Number. Ada Lea bukan Lia, kalau Lia aku Lea, Dennis, Gini, dan Sudam, dengan lagu debut mereka Hoodie. Ada yang belum nonton MV-nya? Wah, bagus banget, kalian harus coba nonton. Itu Kak Dita keren banget guys, kalian harus nonton. Dan siapa yang nyangka Kak Dita itu adalah keturunan bangsawan Bali guys. Jadi ayahnya itu keturunan bangsawan Bali, dengan ibunya keturunan Yogyakarta. Nama asli Kak Dita sendiri Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang. Nah, Anak Agung Ayu itu aja udah menunjukkan kalau dia derajatnya tinggi banget sebagai bangsawan Bali. Kak Dita sendiri lahir tanggal 25 Desember 1996, tepat pada hari Natal, di Yogyakarta. Entah unik lain seputar Kak Dita, dia juga jadi main dancer di Secret Number guys. Nah, Kak Dita ini mengawali karirnya pernah belajar menari di Nila Art Dance School yang ada di Yogyakarta. Terus dia melanjutkan sekolahnya di New York. Dia pernah ikut salah satu dance studio yang ada di New York, namanya I Love Dance NYC. Dan dia juga pernah gabung 1 Million Dance Studio yang terkenal banget di Korea Selatan. Pasti kalian udah pada tahu 1 Million Dance kan, dan kemampuan mereka seperti apa. Makanya Kak Dita sekarang bisa sampai jadi main dancer karena kemampuan menarinya, kemampuan ngedance-nya tuh keren. Dan siapa yang nyangka guys, ternyata Kak Dita itu pernah ditolak idol group
JKT48. Aku punya videonya nih, video bukti kalau Kak Dita sendiri udah pernah cerita, udah pernah bilang kalau dia pernah ditolak JKT48. Nah, ini videonya. The girl in Bang is pretty. Yeah, girl in Bang. My bang is really, my bang is really ugly right now, but ya aku tahu JKT48. Aku pernah audisi tapi gak keterima. Nah, itu tadi videonya. Ada yang nanya, tahu nggak sih JKT48? Dan Kak Dita malah bilang kalau dia nggak keterima. Dan dia juga memperkenalkan budaya Indonesia dari bahasanya, makanannya, pokoknya semuanya tentang Indonesia ke member-member yang lain dan ke masyarakat Korea yang ada di sana juga. Nah, itu tadi fakta-fakta seputar Kak Dita Karang dan fakta lain dari Kak Anggun, Rich Brian, terus Stephanie Putri sama Kak Resmo. Aku udah kasih semuanya ke kalian, mungkin semoga bermanfaat. Setelah ini aku punya video spesial buat kalian, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye bye. Thanks for watching. Bye bye. Sometimes I feel like 내 심장이 뜨겁게 타오르는 느낌 날아갈 것만 같아. Ooh, I'm gonna be a star. 웃음이 가려진 강렬한 에너지 깊어져. Don't be surprised. Oh, 아찔하게 보여줘. Who needs 난 이대로 너무 좋은 걸 바꾸려 하지 마. 내 스타일대로 살아. 당당한 내 매력에 이미 넌 빠져들어, baby. Oh, 아찔하게 보여.